Perkenalkan, nama saya Nila Sinta Chandra Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 050. Di sini saya izin menjelaskan latar belakang dari pembuatan student project ini. Jadi, secara umum, acara keagamaan yang dihadiri oleh banyak orang itu akan menimbulkan suatu tantangan kesehatan yang besar, termasuk risiko penularan penyakit menular, exacerbasi penyakit tidak menular, serta gangguan yang tidak berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, setiap tahunnya di Arab Saudi itu akan menjadi tuan rumah dilaksanakannya acara keagamaan tersebut atau ibadah haji, yang merupakan pertemuan masal terbesar bagi umat-umat muslim yang diadakan secara berulang setiap tahunnya. Nah, selama beberapa dekade terakhir, tingkat kematian jemaah haji dari Indonesia itu sekitar 2,1 sampai 3,2 per 1000 jemaah haji, yang berarti hal tersebut merupakan 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan populasi umumnya. Nah, data pada tahun 2017 itu jumlah jemaah haji dari Indonesia adalah 221.000 orang. Nah, sebagian besar dari mereka adalah lansia atau lanjut usia yang memiliki risiko tinggi terhadap masalah kesehatan dan termasuk kematian. Kemudian, kesehatan haji di Indonesia ini merupakan masalah yang kompleks. Menurut hasil penelitian atau audit, dari tahun 2012 sampai 2014 itu masih banyak terdapat manajemen haji yang saat ini tuh belum memenuhi syarat namun tetap diberangkatkan. Nah, hal tersebut sangat tidak baik untuk masyarakat lainnya. Jadi jemaah haji itu memerlukan hemodialisis sehingga diizinkan untuk berangkat ke Arab Saudi meskipun dengan kurangnya sumber daya kesehatan yang profesional. Nah, sekian dari saya. Latar belakang ini merupakan hal yang mendasari kenapa kami membahas mengenai haji travel seperti itu. Baik, perkenalkan saya Divina Gloria Natali Shunipa dengan 3 digit akhir 186, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari student project ini. Baik, di sini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ibadah haji, apa saja risiko kesehatan yang dapat terjadi selama pelaksanaan ibadah haji, bagaimana langkah pencegahan penyakit menular sebelum pelaksanaan ibadah haji, apa saja peran vaksinasi dalam mencegah penyakit selama ibadah haji, bagaimana pentingnya screening kesehatan bagi calon jemaah haji, apa saja praktik kebersihan pribadi yang dapat dilakukan oleh jemaah haji, bagaimana peran tenaga medis dalam mendukung kesehatan jemaah haji, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga kesehatan jemaah selama ibadah haji. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Berikut adalah tujuan pembuatan dari student project ini. Yang pertama itu dapat mengetahui pengertian dari ibadah haji, dapat memahami resiko kesehatan yang dapat terjadi selama pelaksanaan ibadah haji, dapat mengetahui langkah-langkah pencegahan penyakit menular sebelum pelaksanaan ibadah haji, lalu dapat memahami pentingnya vaksinasi dalam mencegah penyakit selama ibadah haji, dapat mengetahui pentingnya screening kesehatan bagi calon jemaah haji, dapat memahami praktik kebersihan pribadi yang dapat dilakukan oleh jemaah haji, dapat mengetahui peran tenaga medis dalam mendukung kesehatan jemaah haji, lalu yang terakhir dapat mengidentifikasi tantangan kesehatan yang dihadapi sama pelaksanaan ibadah haji. Baik, berikut adalah manfaat dari student project ini. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis terkait pentingnya pencegahan kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji, meliputi langkah pencegahan, vaksinasi, screening kesehatan, praktek kebersihan, hingga peran tenaga medis. Student project ini juga membantu penulis belajar menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca, yaitu meningkatkan pemahaman pembaca mengenai berbagai aspek penting dalam menjaga kesehatan selama ibadah haji, termasuk langkah pencegahan, pentingnya vaksinasi dan screening kesehatan, praktek kebersihan, serta peran tenaga medis. Diharapkan membaca dapat lebih siap menghadapi tantangan kesehatan selama ibadah haji dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan baik. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 pembahasan, yaitu ibadah haji, di mana haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Adapun beberapa pengertian ibadah haji menurut para ahli dan ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Menurut Muhammad Bakir Al-Hasbi, haji berasal dari kata hajj yang berarti mengunjungi tempat suci, merujuk pada perjalanan ke lokasi yang dianggap suci. Yang kedua, menurut Sayyid Sabik, di mana haji adalah perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah haji lainnya sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, menurut Wabah Az-Zubaili, haji adalah perjalanan terencana menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun syarat wajib ibadah haji dan umrah adalah yang pertama beragama Islam, kedua berakal sehat, ketiga balik atau dewasa, yang keempat merdeka atau bebas dari perbudakan, dan terakhir yaitu memiliki kemampuan finansial maupun fisik. Perkenalkan, saya Niputu Wahyu Laksmi Tadivi dengan 3 digit yang terakhir 110. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko yang berkaitan dengan kesehatan saat melaksanakan ibadah haji. Untuk faktor risiko ini dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor risiko yang tidak dapat dikontrol dan faktor risiko yang dapat dikontrol. Faktor risiko yang tidak dapat dikontrol itu meliputi keturunan, jenis kelamin, ras, dan juga usia. Sedangkan faktor risiko yang masih dapat dikontrol itu meliputi obesitas, kelelahan fisik, kebiasaan merokok, stres, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, penyakit menular, dan juga pola makan yang kurang sehat. Perkenalkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Jadi, penyakit yang sering dialami pada jemaah haji, khususnya penyakit menular, yakni ada meningokokus, infeksi saluran pernapasan, dan juga diare. Terkait meningokokus, yakni meningokokus merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis. Selama haji tahun 2000 dan 2001, Arab Saudi telah mengalami 2 wabah besar penyakit meningokokus. Hal ini menyebabkan infeksi meningokokus selama haji memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi hingga saat ini. Yang kedua, ada infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan yang terkait haji, yakni ada faringitis, ispa virus, dan tonsilitis yang mencakup 85 hingga 2% dari total diagnosis. Kemudian ada diare yang umum terjadi selama haji. Meskipun penelitian yang mendokumentasikan kejadian kolera sama haji masih sedikit, namun hal ini masih cukup tinggi dialami oleh penderita dan terjadi wabah, walaupun wabah terjadi di negara asal para peziarah. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Tekesawaru dengan 3 digit terakhir 006. Di sini saya izin melanjutkan mengenai penyakit menular pada jemaah haji. Baik, di sini yang keempat yaitu berupa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Di sini siapa saja kelompok resiko tertinggi, yaitu berdasarkan Kemenkes ada sebanyak 63,25% jemaah haji Indonesia yang memiliki resiko kesehatan tinggi, terutama pada lansia, penderita penyakit kronis, dan wanita hamil yang akan lebih rentan terhadap infeksi penyakit ini. Kemudian ancaman penyakit menularnya ini dapat ditularkan melalui kontak dengan penderita, bisa juga melalui hewan, terutama pada unta, ataupun terhadap lingkungan yang terkontaminasi, berpotensi menyebabkan komplikasi berat hingga kematian. Dan faktor kerentanannya, daya tahan tubuh yang lemah dan kondisi perjalanan seperti keramaian serta kepadatan meningkatkan resiko penularan dari penyakit ini. Nah, apa saja sih yang merupakan langkah-langkah dari pencegahan coronavirus ini? Yaitu bisa berupa vaksinasi influenza, bisa juga dengan menggunakan masker, bisa juga dengan kebersihan tangan, serta edukasi kesehatan sebelum keberangkatan sangat penting untuk mengurangi resiko infeksi. Jadi kesehatan selama ibadah ini sangat penting, seperti menjaga pola hidup sehat, menghindari kontak dengan hewan, dan konsultasi medis segera jika ada gejala yang dapat mencegah komplikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan saya Iman Yursaksna dengan 3 digit NIM terakhir lalu Liga 2. Di sini saya izin menjelaskan mengenai penyakit tidak menular pada jemaah haji. Selama ibadah haji, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan juga penyakit kardiovaskular menjadi tantangan kesehatan yang signifikan.
tuntutan fisik dan juga dari ibadah haji membuat pengelolaan kondisi ini menjadi sangat sulit. Yang dimana terdapat beberapa prevalensi, yaitu terdapat hipertensi dan diabetes, yang dimana 12,2% jemaah memiliki hipertensi, kemudian 5% jemaah memiliki diabetes. Kemudian selanjutnya sekitar 300.000 jemaah memiliki hipertensi dan juga 125.000 jemaah memiliki diabetes setiap tahunnya. Kemudian untuk penyakit kardiovaskular itu menyumbang sekitar 66% dari semua kematian dan juga 63,6% dari penerimaan ICU. Selanjutnya, infak miokard dilaporkan pada 23,6% dari kasus ICU yang kritis. Kemudian ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, yaitu persiapan dan juga dukungan medis, yang dimana persiapan yang perlu dilakukan dalam program medis itu dan terdapat juga dukungan yang berkelanjutan selama ibadah haji yang akan dilakukan oleh jemaah haji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin untuk melanjutkan penjelasan di bagian penyakit tidak menular. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Alfonso dengan 3 digit NIM terakhir 210. Oke, jadi pengelolaan penyakit tidak menular selama haji memerlukan persiapan dan kesadaran yang cermat. Faktor lingkungan dan perilaku seperti perjalanan antar zona waktu, kegiatan fisik yang menuntut, serta perubahan dalam pola makan dan rutinitas harian dapat memperburuk kondisi kesehatan. Edukasi mengenai tanda dan gejala penyakit, penggunaan obat secara tepat, dan penyesuaian gaya hidup selama haji sangat penting untuk mengurangi resiko komplikasi. Persiapan medis yang baik dan dukungan yang berkelanjutan selama ibadah haji sangat penting untuk memastikan jemaah dapat menjalani ibadah dengan aman dan lancar. Dengan meningkatnya jumlah jemaah dan prevalensi global penyakit tidak menular, perhatian lebih pada pengelola kondisi ini selama haji menjadi semakin krusial. Salah satu upaya dalam pencegahan sebelum perjalanan ibadah haji adalah dengan melakukan vaksinasi. Beberapa contoh vaksinasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama yang paling wajib yaitu meningitis ACWY, di mana yang dapat disuntikan minimal 10-14 hari sebelum keberangkatan. Dan vaksin yang kedua yaitu influenza, di mana ini bisa disuntikan 2 minggu sebelum keberangkatan. Vaksin yang ketiga yaitu pneumococcus, ini ada 2 tipe. Yang pertama itu PCV 13 dan juga PPSV 23. PPCV 13 ini disuntikan 1 kali, lalu PPSV 23 ini disuntikan 1 tahun setelah penyuntikan PCV 13. Ini teruntukkan untuk lansia yang berusia lebih dari 65 tahun. Vaksin yang terakhir yaitu hepatitis A dan B, di mana hepatitis A ini diinjeksikan 2 dosis dengan interval 6 bulan, dan hepatitis B ini diinjeksikan 3 dosis dengan jarak 0, 1, dan 6 bulan. Dan semua vaksinasi tadi wajib dilakukan atau diselesaikan dalam 2-4 minggu sebelum keberangkatan untuk mendapatkan efektivitas yang optimal. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan selain vaksinasi adalah screening kesehatan dan juga pencegahan mandiri. Screening kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan komprehensif sebelum keberangkatan, deteksi dini faktor resiko penyakit menular, dan juga mempermudah tindakan pencegahan dan pengendalian. Untuk pencegahan mandiri dapat dilakukan dengan mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker saat batuk atau bersin, dan juga menjaga jarak dari orang yang sedang sakit. Perkenalkan, nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa tindakan pencegahan untuk memastikan kondisi jemaah haji ataupun masyarakat tetap prima selama perjalanan, karena di dalam perjalanan itu akan memakan waktu sekitar 12 jam, yang dimana perjalanan ini menggunakan transportasi udara, sehingga mungkin memunculkan tindakan ataupun keadaan yang tidak nyaman bagi jemaah-jemaah ataupun masyarakat yang ada mengikuti perjalanan tersebut. Oleh karena itu, beberapa tips. Yang pertama, pastikan untuk dapat mengikuti instruksi dan berkomunikasi dengan baik bersama dengan penyedia layanan haji, sehingga apabila ada kendala dapat dikomunikasikan secara langsung. Yang kedua, mempersiapkan kebutuhan kebersihan seperti hand sanitizer dan sejenisnya, dan juga kebutuhan makan minum yang secukupnya untuk menghindari dehidrasi saat berada di dalam perjalanan. Yang ketiga, pastikan untuk membawa alat penghangat seperti kaos kaki dan juga kaos tangan, karena seperti yang kita ketahui apabila berada di dalam pesawat, suhu udara sangat dingin. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi kulit serta bibir yang mengering, jemaah dapat menggunakan pelembab, entah itu pelembab bibir ataupun bahkan lotion dan hand body. Yang kelima, pastikan untuk melakukan peregangan minimal setiap 3 jam sekali untuk menghindari kaku ataupun menghindari pembengkakan pada kaki.
Selanjutnya, langkah ke-6 sebagai bentuk pencegahan selama perjalanan yaitu apabila kemudian memiliki riwayat mabuk udara, usahakan sebelum perjalanan mengkonsumsi antimual agar tidak mengganggu kenyamanan perjalanan. Dan yang terakhir, yang pasti, pastikan untuk tidak menahan buang air kecil atau buang air besar selama perjalanan agar tidak menyebabkan komplikasi yang lain nantinya. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, bertujuan untuk memperdalam cinta kepada Allah SWT melalui pengorbanan dalam meraih ridhonya. Haji ini diwajibkan bagi muslim yang mampu dengan persiapan yang panjang, termasuk salah satunya yaitu aspek kesehatan. Nah, penyakit seperti meningokokus, infeksi saluran pernapasan, diare, MERS-CoV, diabetes, dan penyakit kardiovaskular ini sering dialami oleh jemaah haji. Dan pencegahannya bisa dilakukan dengan screening kesehatan, vaksinasi, juga jemaah disarankan menjaga kebersihan dengan memakai hand sanitizer, pelembab, dan mengenakan pakaian hangat selama perjalanan. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Nyoman Diana Ramika Putri dengan 3 digit terakhir 253. Di sini saya akan memaparkan terkait saran. Baik saran bagi pembaca, kondisi kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi perjalanan para jemaah haji. Oleh karena itu, bagi para pembaca yang akan melaksanakan ibadah haji, disarankan untuk melakukan screening tes kesehatan, memperhatikan hal-hal yang dapat membantu kondisi fisik bila memiliki penyakit, melakukan vaksinasi, serta memantau regulasi-regulasi terkait perjalanan haji bila terdapat pembaharuan. Nah, selain itu, para pembaca diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait perjalanan haji melalui sumber-sumber lainnya yang terpercaya. Selanjutnya, saran bagi penulis, literasi mengenai kesehatan dalam perjalanan haji dapat selalu berkembang, dan hal ini penting untuk dipelajari lebih lanjut agar literasi selalu relevan dengan perkembangan waktu. Oleh karena itu, penulis dapat melakukan pemantauan terhadap literasi-literasi yang terbaru ataupun melakukan penelitian terkait kesehatan dalam perjalanan haji. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.